Perkenalkan, nama saya Fauzan Faroki dan saya akan mempresentasikan kepada Ibu Christine dan teman-teman sekalian tentang negara Korea Utara. Poin pertama ada profil negara. Korea Utara beribu kota di Pyongyang dengan bahasa utamanya Korea dan bentuk pemerintahan negara kesatuan dengan diketuai oleh Kim Jong-un. Luas negara 120.540 km persegi dengan jumlah penduduk 25.368.620 dengan mata uang won Korea Utara. Nasional, sejauh ini Korea Utara belum memiliki perusahaan multinasional, tapi Korea Utara memiliki beberapa perusahaan yang dimiliki oleh negaranya. Contohnya ada Air Koryo di industri layanan konsumen maskapai dengan bermarkas besar di Pyongyang yang didirikan tahun 1950 dengan catatan bendera maskapai. Dan contoh yang kedua ada Bank Sentral Republik Demokratik Rakyat Korea di industri keuangan sektor bank dengan markas besar di Pyongyang yang didirikan tahun 1959 dengan catatan Bank Pusat. Dan masih ada banyak lagi beberapa perusahaan yang dimiliki oleh negara. Namun Korea Utara memiliki beberapa produk yang diekspor ke luar negeri. Contoh yang pertama adalah reaktor nuklir. Korea Utara menciptakan reaktor itu dengan gas grafitnya sendiri karena reaktor jenis ini tidak terlalu kompleks dan Korea Utara dapat memiliki dan mungkin memasok sebagian besar komponen itu sendiri. Dan yang kedua ada metamfetamin. Korea Utara telah terlibat dalam perdagangan obat bius sejak 1970-an. Ketika gagal membayar utang internasionalnya dan memerintah kedutaannya untuk mendanai dirinya sendiri, satu cara yang awalnya dilakukan kedutaan adalah lalu lintas obat-obatan dengan menggunakan kekebalan diplomatik. Kemudian Korea Utara mulai memproduksi obat-obatan terlarang sendiri, terutama metamfetamin, dan mengekspornya beberapa diantaranya melalui metamfetamin. Korea Utara menjadi terkenal karena kemurniannya yang tinggi, yaitu 99%, yang tidak mengherankan mengingat obat-obatan itu diproduksi di pabrik-pabrik milik negara di bawah pengawasan ahli kimia profesional. Namun sejak pertengahan 2000-an, aktivitas obat terlarang tampaknya telah diprivatisasi dengan negara yang tampaknya mengambil peran lebih kecil dalam manufaktur, transportasi, dan distribusi metamfetamin. Kemungkinan telah menurun secara dramatis, menunjukkan bahwa produksi mungkin tidak lagi terjadi di pabrik-pabrik milik negara. Namun metamfetamin masih banyak di Korea Utara sendiri, di negara di mana makanan langka dan kelaparan terjadi di mana-mana. Sifat-sifat penekanan nafsu makan metamfetamin sangat berguna. Selanjutnya ada tenaga kerja. Pemerintah Korea Utara mengirim penduduknya ke luar negeri untuk bekerja dan mengirim penghasilan mereka kembali ke Korea Utara, menahan sandera keluarga mereka untuk memastikan mereka tak berkhianat. Lebih dari 50.000 pekerja di Korea Utara bekerja keras di luar negeri untuk rezim, mengirim ratusan miliaran keuntungan tiap tahun. Para pekerja dalam kondisi yang mengerikan selama berjam-jam dan hanya mendapatkan 10% dari gaji mereka. Sisanya diberikan kepada rezim. Produk selanjutnya ada produk tekstil. Perbatasan Korea Utara-Cina adalah sarang aktivitas ekonomi. Diperkirakan hingga 1/4 penduduk Dandong melakukan bisnis yang melibatkan Korea Utara. Satu contoh kegiatan ekonomi tersebut adalah pabrik-pabrik tekstil dijalankan dan dikelola oleh Korea Utara. Diekspor di bawah label Made in China. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa pakaian yang diproduksi di tempat tersebut berasal dari Korea Utara. Ekspor tekstil dari Korea Utara bukanlah hal baru. Dengan perusahaan Belanda mengimpor kemeja pertama dari negara itu di tahun 1970-an, meskipun ekspor tekstil turun pada 1990-an, mereka telah mengambil kembali dan perusahaan-perusahaan di Belanda serta Jerman memiliki pengalaman dalam perusahaan dengan Korea Utara. Satu daya tarik untuk manufaktur di Korea Utara adalah biaya tenaga kerja yang murah dan terampil. Upah minimum ditetapkan pada USD 80 setara dengan 1 juta per bulan pound sterling dan membuat produksi garment 30% lebih mudah daripada di China. Selanjutnya ada perdagangan senjata. Industri senjata domestik Korea Utara yang luas adalah cara lain untuk menabatkan mata uang negara asing bagi negara yang kekurangan uang. Dengan ekspor senjataan berat termasuk peluncur roket dan rudal. Tak berhenti pada senjata saja, juga menawarkan pembangunan pabrik senjata untuk klien dengan uang tunai cepat dan keuntungan jangka panjang.
Selama lebih dari 30 tahun, Korea Utara telah terlibat dalam pembuatan 2 pabrik senjata Ethiopia, memasok peralatan industri dan menyediakan keahlian untuk menjaga pabrik tetap beroperasi. Kita berpikir bahwa setelah membangun pabrik, orang Ethiopia tidak perlu lagi menjaga Korea Utara di sekitar, tapi ternyata orang Ethiopia tidak memiliki pengetahuan ilmiah atau teknik untuk menjalankan fasilitas itu sendiri. Dan mengingat bahwa pabrik itu dirancang oleh Korea Utara, hanya Korea Utara yang dapat menyediakan suku cadang untuk permesinan industrinya, yang memaksakan Ethiopia untuk terus mengandalkannya. Dan Korea Utara juga membangun fasilitas di negara-negara Afrika lainnya seperti di Nigeria dan Madagaskar yang mungkin juga bergantung pada suku cadang. Selanjutnya ada kondisi COVID dan langkah-langkah penanganan Korea Utara dalam menangani virus tersebut. Korea Utara menutup perbatasannya dengan Cina 22 Januari lalu, sehari sebelum status lockdown diberlakukan di kota Wuhan, China. Apakah Pyongyang, ibu kota Korea Utara, mengetahui situasi mengenai virus tersebut dan tidak diketahui negara lain? Atau mereka justru bereaksi cepat karena menganggap sebagai ancaman besar bagi kesehatan? Jawabannya, seperti banyak juga hal lain soal Korea Utara, sulit dipastikan karena negara ini adalah negara yang paling tertutup di dunia. Namun, paling tidak menurut media milik pemerintah Korea Utara, usaha mereka memerangi COVID-19 di Korea Utara berhasil. Karena sejauh ini tidak sama sekali mencatat adanya kasus corona. Dan Korea Utara mengejutkan banyak pihak ketika memutuskan menutup perbatasannya dengan Cina pada 22 Januari. Warga Cina sudah lama menjadi turis terbanyak di Korea Utara, yang juga menjadi sumber pendapatan terpenting saat negaranya mendapat sanksi internasional. Namun sejak pandemi COVID-19, perjalanan di dalam negeri dibatasi dengan warga asing dan warga sempat yang baru pulang dari luar negeri harus menjalani karantina ketat. Tempat-tempat umum, termasuk sekolah dan toko-toko ditutup. Penggunaan masker diwajibkan. Warga baik muda atau lanjut usia diminta tinggal di rumah. Namun dengan keputusan cepat seperti ini, pengamatan seperti Cortland justru mengatakan aspek kesehatan lain yang dilakukan di Korea Utara masih belum jelas. Layanan kesehatan yang lemah dan warga yang rentan. Katrina Zellweger, pakar kesehatan dari Stanford University di Amerika, mengatakan sebelum wabah virus corona, Korea Utara sudah mengalami berbagai masalah termasuk layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sana menurut pendapatnya sudah ditelantarkan oleh organisasi bantuan internasional. Hanya beberapa saja yang bekerja di sektor ini. Rumah sakit yang ada kebanyakan sudah lama dan bangunannya rusak. Peralatannya juga banyak yang sudah kuno dan persediaan obatnya terbatas. Cortland Robinson dari Johns Hopkins University mengatakan banyak rumah sakit bahkan tidak memiliki akses untuk mendapatkan bahan bakar ataupun air bersih. Sementara peralatan canggih tidak berfungsi atau tidak tersedia, infrastruktur kesehatan publik lemah, dan sudah tidak mendapatkan pendanaan memadai selama puluhan tahun. Selama Lee meliput di sana, mengunjungi banyak fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit terbaik di Pyongyang, sampai dengan klinik lokal yang dijalankan oleh perempuan. Dia masih ingat dokter di sebuah klinik di sana mengatakan kepadanya mereka tidak memiliki obat untuk menghentikan diare dan diare adalah penyebab kematian utama di komunitas tersebut. Bayangkan betapa susahnya bagi mereka menghadapi pandemi seperti COVID-19. Sementara fasilitas kesehatan tampak bersih, tetapi mereka seringkali tidak memiliki air bersih, listrik, bahkan sabun. Bahkan mereka tidak memiliki sabun atau hand sanitizer. Rumah sakit terbaik di Korea Utara mungkin 30-50 tahun tertinggal dibandingkan di negara barat, dan itu masih diperkirakan yang terbaik. Obat-obatan dan cairan pembersih diselundupkan dari China ke Korea Utara karena pasokan barang-barang seperti ini tidak pernah cukup. Selain juga mendapatkan kekurangnya informasi kesehatan publik yang disampaikan pemerintah, Dr. Ji Chen dari University of Western Australia mengatakan Korea Utara tampaknya bertekad untuk tidak kalah menghadapi COVID-19, dan itulah alasan sebenarnya mengapa negeri itu cepat bertindak. Korea Utara memiliki salah satu sistem pelayanan kesehatan terburuk di dunia. Sanksi PBB pun membuat negeri itu hampir tidak mendapat bantuan internasional selama pandemi.
Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan berguna. Terima kasih.